saya Taufik Ertalalu, kita ngopi bareng TVRI. Kali ini saya ada di tempat yang spesial. Spesialnya adalah karena teman ngopinya adalah founder, orang di balik tempat yang keren ini. Kalau teman ngopi memperhatikan, kami ada beberapa episode paket-paket ngopi bareng yang setnya persis ada di tempat yang keren ini. Kandi, apa kabar? Alhamdulillah baik Kak. Baik ya, founder GoPost.id. GoPost.id, betul. Ini konsep tempat ini, Kandi inspirasinya dari mana? Kenapa bikin seperti ini? Ya, jadi lalu saya sempat ikut magang di Jawa Pos. Nah, di sana itu di 2016 ketika saya magang, saya melihat kantor-kantor media online. Ternyata media online di sana itu sudah maju, lebih maju dibandingkan Gorontalo. Nah, konsep ini kemudian saya tanya bagaimana sih cara untuk mendapatkan pendanaan untuk media online? Karena kan orang berpikir media online ini hanya sebagai media yang dibaca gratis. Ya. Tapi berjalannya waktu mereka mampu bangun kantor, mereka punya sumber daya yang banyak. Nah, itulah yang kemudian jadi inspirasi saya sebenarnya ketika waktu itu magang di Jawa Pos seperti itu. Luar biasa ya. Iya. Ini kapan persis dibangun tempat ini? Ya, jadi saya itu resign dari Gorontalo Pos, salah satu tempatnya yang membesarkan saya juga. Banyak ilmu yang saya dapatkan di sana. Kemudian 2018 saya resign, 2019 saya membangun GoPost.id bersama beberapa rekan-rekan saya. Kemudian di 2020 ada keinginan untuk membangun kantor. Nah, waktu itu awal-awal kita di 2019 awal itu kita pelan-pelan bertahap, tidak langsung besar karena kita tidak punya pendanaan yang cukup besar juga. Nah, ada orang yang menawarkan tanah. Nah, saya dengan beranilah dengan tekad, saya bilang saya pengen beli tanah yang dulunya harganya itu 60-an juta. Kemudian karena saya pengen beli tanah untuk bangun kantor, di 2020 itu saya bilang begini, saya kasih uang cicil. Jadi awalnya saya kasih 20 juta. Kemudian sambil berjalan, kapan dia butuh uang saya kasih pelan-pelan. Ya. Nah, untuk kantor ini dapatnya dari berbagai sumber. Terbesar itu kita dapat funding dari Google News Institute. Jadi kami kasih proposal dari ribuan media online yang ada di Indonesia. Kami salah satu dari 10 media yang ada di Indonesia itu dapat pendanaan, pendampingan belajar langsung dari Google, Singapura. Luar biasa sekali ya. Ya. Jadi semacam tempat kreatif, karena saya lihat juga kalau penulisan alamatnya, rumah kreatif begitu ya. Memang inspirasinya pengen buat satu tempat yang orang-orang kreatif ada di sini. Orang-orang kreatif ada di sini. Ya, itu. Semacam syarat Kandi untuk bisa gabung dengan GoPost itu adalah kreatif. Iya, karena saya dulu waktu di Jakarta itu kembali lagi ketika saya lihat mereka itu pemikirannya luar biasa. Mereka masih anak-anak. Waktu itu usia saya 22 tahun. Kemudian ada juga yang di bawah dari saya baru selesai kuliah, baru selesai SMA. Mereka langsung punya gagasan luar biasa. Saya bilang, hebat-hebat di orang-orang di Jawa sana punya gagasan baru lulus SMA, mereka punya gagasan yang luar biasa. Kok di Gorontalo enggak? Kok Gorontalo tidak ada begitu? Ada, tapi kayaknya masih tersembunyi. Nah, ketika saya keluar dari Gorontalo Pos dulu, kemudian membangun GoPost, itu luar biasa sekali. Saya dapat teman-teman yang bantu saya itu dari yang saya ambil itu masih aktif kuliah. Sampai sekarang alhamdulillah bertahan dengan GoPost. Ini menarik. Ya. Orang-orang yang kemudian berkolaborasi dengan Kak Andi adalah orang-orang yang masih aktif kuliah. Ya, di zaman itu di 2019 awal mereka sebagian besar itu masih duduk di bangku semester 1, semester 2, semester 3. Kenapa hire orang-orang kuliahan? Pertama ya karena ini baru, tentu obsesi kalau kita sudah yang sarjana, obsesi pasti gaji, income. Nah, sementara yang masih baru mau belajar, ya saya orientasinya mereka karena saya juga pernah berada di posisi itu. Saya bekerja pada saat saya kuliah, orientasi itu belajar. Nah, ketika mereka belajar, mereka punya pandangan, Kak, kita kira-kira buat kayak gini dong. Kak, kita fokus di sini dong. Dulunya GoPost itu fokusnya di website, di media online.
Tapi ide-ide itu muncul dari teman-teman itu, dari orang-orang yang dulu saya rekrut masih kuliah. Jadi mereka bilang, Kak, kenapa kita tidak aktif di media sosial? Kenapa kita tidak main Facebook? Kenapa kita tidak main IG? Kenapa kita tidak main Twitter? Nah, awalnya saya bilang begini, oke, kamu yang atur, kamu yang buat coba. Nah, awal-awal dia agak susah juga karena tidak ada pendampingan. Saya bilang gini, kita jangan ambil semua media sosial. Kita fokus dulu di Facebook misalnya. Ketika Facebook kita naik, lari lagi kita ke IG. Ketika IG naik, kita lari ke TikTok. Ketika TikTok naik, kita sekarang sudah fokus mulai pelan-pelan bangun YouTube. Seperti itu. Luar biasa ya. Ya. Jadi sekarang yang sudah mulai dirintis ini adalah YouTube. YouTube. TikTok sudah jalan aman, Alhamdulillah. Instagram, Facebook juga. Iya, alhamdulillah kita jumlah followers untuk Facebook, fanpage, IG, TikTok itu udah lumayan lah. Sekarang kita lagi pengembangan karena industri sekarang adalah bagaimana bisa akselerasi multi talent. Karena mereka harus mampu nulis berita, mereka mampu untuk buat video, konten video, dan bagaimana bisa mengelola YouTube. Nah, memang sih sebenarnya terlambat, tapi tidak harus kita biar ada banyak platform yang kita bisa mainkan. Tapi kita bagi kita YouTube itu adalah salah satu yang mungkin juga akan jangka panjang. Karena kalau media online dari media cetak ke media online, ya mungkin saja televisi bisa beralih ke YouTube misalnya. Ya. Kita lihat sekarang artis-artis sudah mulai banyak sekali main di YouTube. Ini ide bikin GoPos.id kemudian resign dari Gorontalo Post itu saya sebenarnya penasaran. Tapi orang mau minum kopi dulu kan dia. Okay, sebentar baru cerita kenapa kemudian ini lahir. Mari silakan. Siap. Ya. Okay. Kita orang masih minum kopi di GoPos.id langsung dengan foundernya, ini kebanggaan. Siap. Kan tadi kan saya sempat tanya bagaimana kemudian GoPos.id itu lahir persisnya setelah tadi ada bocoran persis setelah Kandi keluar dari Gorontalo Post. Sekalian sebelum saya lupa juga, Iban ingatkan kalau misalnya lupa. Apakah ini sama dengan Gorontalo Post ataukah sesuatu yang berbeda? Tapi yang pertanyaan pertama dulu Kandi, silakan. Oke, siap. Jadi gini. Sebenarnya itu sebuah keresahan juga bagi saya pribadi. Resah kenapa? Jadi gini, saya di luar biasa ya. Saya terima kasih banyak di Gorontalo Post. Saya banyak dididik di sana, dibelajarkan. Ketika tadi juga saya bilang ketika saya belajar di Jawa Post, belajar di JPNN di Jakarta dan sebagainya, saya itu melihat bahwa Gorontalo itu tertinggal sekitar 3 sampai 5 tahun. Tertinggal 3 sampai 5 tahun pembacaannya begitu ya? Iya. Karena literasi kita itu pertama orang jangan melihat bahwa sekarang cetak hebat. Waktu itu ya di 2016 ya ketika saya di sana, saya bilang saya bisa mungkin ya karena melihat Jakarta sudah luar biasa media online-nya, Gorontalo harus maju, harus ikut, jangan kita tertinggal. Nah, waktu itu memang saya salah satu juga pendiri di Hargo ID, punyanya perusahaannya Gorontalo Post. Hanya saja memang saya tidak mendapat support yang luar biasa. Saya bilang saya pengen mandiri. Ajak saya untuk bagaimana bisa merekrut orang. Karena kita pakai teman-teman saya atau senior saya yang ada di Gorontalo agak sungkan. Karena mindsetnya berpikirnya beda. Nah, maka di 2018 karena mindset itu keresahan saya bahwa kenapa sih tidak mau berkembang. Makanya saya bilang sudah kalau gitu saya keluar dari Gorontalo Post, saya buat GoPos. Nah, GoPos ini memang kenapa? Karena ini kan branding juga. Kita harus ada position branding. Karena saya belajar dari sana juga harus bagaimana kita mendapatkan position branding. Nah, itu yang saya dapatkan. Masukan-masukan itu saya terima, saya tampung. Bahkan beberapa sahabat-sahabat saya, rekan-rekan saya bilang jangan pakai karena kamu tidak akan eksis Gorontalo Post karena identik GoPos itu dengan Gorontalo Post. Iya kan? Saya bilang tidak. Saya tetap akan pakai GoPos, mau apapun resikonya sudah saya tanggung itu.
Nah, karena saya punya pengalaman di waktu itu tentang pengelolaan media online, pengelolaan media sosial, akhirnya booming sampai sekarang. Bahkan setelah berjalannya waktu, beberapa klien kami itu biasa nyasarnya di sebelah. Ya. Mereka pikir Gorontalo Pos. Itu Termasuk saya. Iya, iya. Itu juga prosesnya tadi, pertanyaan kedua tadi. Apakah ini satu perusahaan yang Gorontalo Pos atau Ya. tidak? Jawaban kami adalah tidak. Karena sebenarnya saya ini tidak pernah mempublish ini ya. Karena memang saya bilang biarlah orang menilainya seperti apa. Yang jelas GoPos itu ada kantor sendiri, Gorontalo Pos juga ada kantor sendiri. Apakah sama perusahaan? Tidak. Di sini adalah beberapa orang yang kami kerjakan oleh anak-anak muda. Kami tidak ada cetak sama sekali. Kami tidak main cetak. Yang kami lakukan adalah bagaimana digital marketing dan juga konten kreator dan media online. Seperti itu. Ini berarti sudah tahun keberapa kali? Ini tahun kelima. Tahun kelima. Ya. 5 tahun berjalan GoPos.id, ada tantangannya tentu ya. Iya, banyak sekali Kak. Pokoknya tak banting, tak baguling, Ya, bangkit lagi luar sampai biasa. bisa eksis seperti saat ini. Ya. Hal apa yang paling ya boleh disoroti begitu Kak, yang paling bisa dibilang ini paling berkesan dalam membangun GoPos sampai Tantangan terbesar adalah tadi, persepsi orang tentang GoPos adalah Gorontalo Pos. itu yang pertama ya? Iya. Luar biasa karena identik saya dan beberapa ada juga yang keluar dari sana kan gabung dengan saya. Itu mereka berpikir bahwa oh ini Gorontalo Pos. Karena tulisan, kami kan diajar. Jadi kami sudah tahu posisi menulisnya Gorontalo Pos bagaimana dan posisi nulisnya kami. Sehingga orang berpikir oh ini tulisannya orang-orang Gorontalo Pos, ini tulisannya Gorontalo Pos. Tak baca ya, maksudnya Ya. orang langsung enggak gitu. Ya. Jadi karena kita kan diajarkan satu sama ini. Ya. Sama semua. Jadi sehingga yang saya lakukan adalah ke wartawan-wartawan atau teman-teman saya yang saya rekrut anak-anak muda tadi. Ketika mereka tanya bilang GoPos, ya GoPos, Gorontalo Pos ya Gorontalo Pos. Dan tidak pernah ada niatan kami bahwa kami ingin menempel di perusahaan Gorontalo Pos yang besar ini. Enggak. Itu kami hilangkan. Karena apa? Kami tidak pernah bilang oh kami Gorontalo Pos mengklaim dan sebagainya. Malah sekarang yang kami lakukan ada beberapa juga mungkin beberapa sahabat saya yang dari sebelah itu karena mungkin ada dualisme juga ya, bukan cuman kami, ada juga yang kemarin. Cuman yang kami dapati di lapangan ketika mereka mau pasang advertising di GoPos, mereka ambil itu dan menyebut bahwa kami juga bagian dari GoPos. Nah, ketika mereka konfirmasi kami bilang tidak. Kami di luar karena mereka orientasi kan mau endorse-nya di IG misalnya. Nah, tidak harusnya sampai ke kami, tidak sampai ke kami. Mereka komplain ke kami, bukan orang kami itu. Oke, Itu tantangannya ya. yang terbesar. Kemudian kedua, dulu kami tidak punya kantor. Kantor kami itu di rumahnya saya di dekat Sumberia sana. Nah, itu baru rumah. Ya, rumah. Dan saya selalu setiap kali rapat atau ada tamu dari Jakarta datang atau tamu dari mana datang, itu selalu ada jemuran kan, jemuran orang tua saya kan, Iya, menarik. Saya bilang begini, setiap rapat tiap bulan dengan teman-teman itu saya bilang doakan GoPos bisa ada kantor yang representatif untuk kita bisa terima tamu. Sebenarnya ini kantor, ini kan online. Ya. Abang datang ke sini saja tidak lihat ada wartawan kan? Ya. Kita semua bekerjanya dari luar. Tapi karena memang kami ingin menyambut orang dengan tempat yang nyaman, ya kami harus terpaksa harus bangun kantor. Sehingga kami tidak malu juga punya followers banyak, kemudian tidak ada kantor kan juga rasa beban juga bagi kami. Dan tiap kali tamu datang, beban kami itu ini di rumah ada jemuran, baku angka dengan jemuran, set kantor dan sebagainya. Sehingga saya rasa tidak nyaman. Itulah yang kemudian mendorong saya bertekad pelan-pelan kami bangun kantor ini. Sebenarnya ini belum 100% jadi, masih sekitar 80%, tapi alhamdulillah kita sudah bisa menerima tamu yang sebagaimana kami pikirkan pada 5 tahun lalu. Luar biasa. Iya. Di tahun kelima akhirnya tercapai. Kita bisa minum kopi sama-sama di sini. Iya. Mari Jo, kan orang minum kopi lagi ya. Iya.
Jadi Kak Andi mengelola media online di 5 tahun itu kan tadi saya sudah banyak juga dengar. Secara spesifik Kak Andi mungkin bisa cerita lagi hal penting apa yang harus orang punya untuk menjadi founder media online tertentu. Pertama konsistensi sih. Konsistensi. Ya, banyak media online yang ada di Gorontalo itu targetnya hanya pada saat momen-momen tertentu. Contoh pilkada ya. Karena ada anggaran di KPU Bawaslu, maka akan ada banyak media online baru yang muncul. Nah, setelah ini pasti media-media online yang baru itu hilang lagi. Dan itu sudah terjadi, siklusnya kita sudah baca. Iya. Ya, jadi waktu 2019 awal kami membangun GoPos itu, media online itu baru sekitar 10 sampai 15-an ada. Sekarang ratusan. Ratusan? Iya, ratusan. Dari berbagai macam segmentasi dan juga pembuatan dan juga orang-orang itu, ya sekarang sudah ada. Mau bagus beritanya dan tidak bagus, tetap mereka eksisnya masih ada juga. Orang-orang. Konsistensi yang pertama. Iya. Hal lain? Konsistensi kedua, kreativitas. Dan ketiga, mau berkolaborasi. Kami jujur saja, dari followersnya kami masih ribuan, ya 1.000-2.000, kami itu sudah membangun brand dengan UMKM. Ketika kalian punya produk, kerjasama dengan kami, ya paling minimal barter lah. Ada salah satu produk atau ada dua produk yang sampai sekarang kita tiap hari itu endorse mereka. Ya. Bayarnya gimana? Tidak. Kalau sekarang kita rate-nya itu sudah jutaan lah. Kita untuk posting feed sampai dengan story itu sudah jutaan lah. Ya. Mereka karena sudah dari awal sudah ngeh dengan media online atau dengan media sosial. Dari pertama kerjasama kami hanya barter, tiap minggu dikasih produk ke kami 1-2 dos, kemudian tiap bulan 4 dos untuk rapat, konsumsi rapat. Sampai dengan sekarang kami tidak pernah merubah ketentuan itu. Bisa saja ketika luar biasa ya? Iya, followers kami terus bertambah, kita harus rubah karena awalnya mereka yang membantu kami, mereka yang merasa bahwa media online dan media sosial itu berpengaruh, sehingga syarat dan ketentuannya tidak berubah. tidak berubah. Serius? Followers kami naik, kami tidak pernah merubah syarat dan ketentuan mereka harus endorse ke kami. Tapi kalau yang produk lain, ya ada syarat ketentuan baru. Karena kalian datang di saat kami sudah besar, followers kami. Tapi waktu dulu, susah bang. Ya. Sekarang saja kalau misalnya ada orang kehilangan, pengen jualan apa, kami bantu untuk repost mereka. Yang penting mereka tag aja GoPos. Kami tidak harus mensyaratkan mereka harus follow GoPos, harus ini, harus tidak. Mereka tag aja, ketika kami buka, kami ada sekitar 3 admin. Semua ketika saya buka atau ada admin lain buka, mereka wajib untuk repost. Karena itu salah satu yang meningkatkan bagaimana kami bisa kolaborasi dengan mereka. Kolaborasi, kreativitas, kemudian konsistensi. Betul. Ada kata kunci yang lain? Kalau saya sih 3 itu. 3 itu penting sekali. Karena kalau tidak 3 itu sudah tidak kreatif, tidak mampu kolaborasi dan tidak konsisten, ya habis. Paling hitungnya 1-2 tahun ya selesai lah. Karena profit di media online itu tidak menjanjikan sebenarnya. Ya, profit media tidak menjanjikan. Sekarang orang banyak yang buat media online. Ya. Karena kedekatan, misalnya abang misalnya kepala dinas lah. Ya. Karena saya sudah dekat 1-2 tahun jadi wartawan di situ. Gampang bikin media online, gampang. Punya uang 1 juta sudah jadi itu media online. Tambah 5 juta lagi, ya sudah jadi perusahaan media, perusahaan. Ya. Sudah bisa kerjasama dengan Pemda. Hanya saja Pemda tidak melihat apakah media yang saya ajak kerjasama ini view-nya bagus, tingkat kepercayaannya bagus, tulisannya bagaimana, mengedukasi atau tidak. Itu mereka tidak lihat, cuma karena kedekatan saja. Bisa ada itu. Bisa ada. Nah teman ngopi, Kandi ini kan latar belakang pendidikannya hukum. Dari perspektif hukum bikin media online itu bagaimana Kak? Sebenarnya kalau untuk buat media itu siapa saja bisa. Bisa ya? Bisa, tidak ada ketentuan khusus yang harus siapa buat media online. Tapi untuk menjadikan dia media online yang profesional, ya yang bisa punya kredibilitas yang tinggi di masyarakat, maka dia harus ada ketentuan-ketentuan. Di Peraturan Dewan Pers nomor 1 tahun 2003 itu sudah ada ketentuan perusahaan pers. Ya, jadi perusahaan pers itu
dia harus ikut pendataan. Nah, pendataan Dewan Pers. Pendataan itu untuk apa? Untuk melindungi teman-teman pers juga di daerah. Misalnya saya buat media online, ya. Kemudian media online saya banyak membuat berita-berita hoax. Maka saya bisa dilaporkan oleh orang-orang yang merasa dirugikan. Iya. Tapi dia kalau sudah terdata di Dewan Pers, menjadi konstituen Dewan Pers, maka ketika orang lapor, maka kita dilindungi oleh undang-undang pers itu sendiri. Orang sekarang salah persepsi. Ya. Ketika dia buat media online, dia buat berita menghajar 1, 2, 3 orang yang dia tidak senangi. Kemudian dia berlindung bahwa saya dilindungi oleh undang-undang pers. Saya memberitakan sesuai dengan persnya, tapi tidak mengikat di kode etik jurnalis, karena kan ada kode etik jurnalis dan sebagainya. Nah, di Dewan Pers itu minimal ya. Ini kalau kita ikut pendataan, pemretnya, pimpinan redaksinya itu UKW utama. Harus UKW utama. Wajib. Kandi sudah dong UKW utama. Saya dari 2018 sudah UKW utama. Iya. 2018. Karena saya memastikan dulu syarat untuk membangun media yang bagus itu harus saya pastikan selesai dulu. Ini sekarang orang pokoknya buat aja. Saya 1-2 tahun di media A misalnya, belum pernah ikut UKW, tidak tahu bagaimana ekosistem media, nulisnya juga baru ya segitu, buat media. Akhirnya apa yang muncul adalah media-media partisan, media-media yang tidak paham dengan kode etik jurnalis, yang kemudian dengan harapan dapat kerjasama dengan pemerintah daerah. Sebetulnya itu tidak menjadi masalah. Hanya saja takutnya ketika pemeriksaan di Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK bisa kena TGR. Betul. Medianya tidak eksis kira-kira begitu ya? Bukan tidak eksis, tidak memenuhi kualifikasi. Ya, tidak memenuhi kualifikasi. Kandi, untuk teman-teman kita yang kemudian ini inspiring ini, mau jadi Kandi selanjutnya, boleh? Boleh, luar biasa boleh. Apa pesan untuk dorang, Kak? Ya, jadi untuk sahabat-sahabat saya yang ada di luar sana yang sementara merintis media online atau media sosial, ingat sekarang itu banyak kita di Gorontalo itu sudah mulai hidup selebgram baru ya. Hanya saja konten-konten kreator di media sosial itu banyak juga yang kami baca ini ya, itu yang tidak memperhatikan undang-undang ITE. Itu bahaya loh. Itu bahaya. Karena kalau salah di dalam mengambil konten-konten, itu bisa dicap sebagai plagiat, hak cipta, bisa digugat di situ, bisa diambil dengan pencemaran nama baik undang-undang ITE, bisa juga ada konten-konten pornografi yang mereka titipkan di situ. Itu banyak faktor. Cuman sekarang ya mudah-mudahan karena mereka merasa nyaman, ya silakan jalan saja. Tapi ingat, itu yang perlu teman-teman harus waspadai. Kemudian tadi juga jangan pernah diam dengan perubahan. Kita ini terlahir dengan, kalau saya ambil quote dari salah satu sahabat saya, kita itu terlahir bukan dengan privilege yang bagus. Ya, kami itu lahir dari orang-orang yang susah, orang-orang miskin yang kemudian menciptakan privilege sendiri. Nah, kalau sahabat-sahabat hanya ingin eksis di satu tempat, maka jangan merusak tempat lain, ataupun sebaliknya, begitu. Jadi fokus misalnya kita ingin di media online, ya sudah benahi itu, jangan rusak. Macam ingin pencitraan yang buruk terhadap orang lain. Kemudian ini lagi momen pilkada misalnya, kita menskreditkan orang lain, kita buat isu sara, berita-berita hoax. Kalau yang menang calonnya bersyukur-syukur. Tapi kalau yang menang calon yang lawannya, maka saya pastikan itu bakal di-banned oleh si orang itu. Makanya kita saja fokus saja di media kita, fokus di dalam pengembangan media itu sendiri. Jangan pernah ada berpikir dengan buat media kita bisa dapat income yang besar. Tidak bakal. Iya. Ya, saya bangun kantor ini karena income yang saya dapatkan, saya ikut pendanaan di luar. Dari Google News kita ikut, dari ada program AMSI, SMSI kita ikut. Ya kami ajukan proposal, ketika itu dilihat layak untuk dikasih bantuannya, kita dapat luar biasa. Konsistensi juga tidak lupa, kemudian kreativitas dan kolaborasi. Kandi, terima kasih sudah minum kopi. Senang sekali minum kopinya langsung di kantornya GoPost.id. Terima kasih banyak sudah terima kasih. Ngopi juga di sini. Terima kasih. Teman ngopi sampai baku dapat lagi. Orang kasih habis kopinya. Siap.